إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Nikmat yang Dia senantiasa turun dan tidak pernah berhenti meskipun kita mengangkat maksiat, pembangkangan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nikmat yang kelak akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkan untuk apa nikmat tersebut. Kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk senantiasa memanfaatkan nikmat ini di atas ketaatan kepada-Nya. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan dan ikutan bagi kita semua. Siapa yang mengikuti beliau, meniru akidah beliau, mencontoh ibadah beliau, mengikuti apa yang telah diturunkan kepada beliau, berpegang teguh dengan sunnah beliau. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku akan mencintai mereka dan aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Apalagi yang kita cari di dunia dan di akhirat kalau Allah sudah mencintai kita? Apalagi yang kita kejar kalau bukan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah katakan, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Allah berada pada dirinya. Kaum muslimin sidang di Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama ahli tafsir menjelaskan apa itu al-yaqin, kematian. Sesuatu yang pasti akan mendatangi siapa. Maka Allah memerintahkan kepada kita beribadah, sembahlah Allah, lakukan ketaatan kepada Allah karena sampai datangnya kematian kepada kita. Para ulama ahli tafsir menjelaskan beribadahlah kalian setiap hari, beribadahlah kalian setiap minggu, beribadahlah kalian setiap bulan, beribadahlah kalian setiap tahun, beribadahlah kalian sampai batas akhir dari ibadah kalian tersebut adalah kematian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam,
saja yang telah berada pada bulan Syawal. Kemudian dia mengatakan dia telah berada pada hari kemenangan. Terpikir baginya untuk kembali meninggalkan maksiat, meninggalkan ibadah. Terpikir baginya untuk kembali bermaksiat kepada Allah. Maka apa kata para ulama? Inilah dia bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Inilah seburuk orang, inilah seburuk kaum yang dia tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah lalu dan pergi. Siapa yang menyembah Allah, dialah Allah yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha berdiri sendiri dan tidak akan pernah mati. Maka jadilah hamba Allah. Jangan menjadi hamba Ramadan, jangan menjadi hamba Rajab, jangan menjadi hamba Zulhijjah yang dia beribadah hanya pada bulan-bulan tertentu, tapi jadilah hamba Allah yang dia beribadah sampai datang kematian kepadanya. Kaum muslimin sedang dimajukan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku menjenguk Rasulullah, kemudian beliau panasnya sangat tinggi, maka aku merasakan panasnya bukan dari badan beliau, tapi dari kain selimut beliau. Sangat panas sekali. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya kan diberikan nikmat yang berkali lipat dan diberikan sakit yang berkali lipat. Berat sakit beliau. Maka suatu ketika beliau dalam kondisi akan sholat isya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "As-shalan nas?" Apakah manusia telah sholat wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, "La hum yantaziruna, la hum yantaziruna." Ya Rasulullah, mereka menunggu engkau untuk mengimami mereka. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, siapkan aku air, aku mau mandi. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Kemudian beliau melekatkan pakaiannya. Kemudian ketika beliau akan berangkat, beliau pingsan, sakit yang sangat berat. Kemudian tidak lama setelah itu beliau sudah kembali. Kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Mereka menunggu ya Rasulullah. Siapkan aku air, aku akan mandi. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Ketika beliau akan berangkat ke masjid, kembali beliau pingsan, sakit yang sangat berat, yang mengantarkan beliau kepada kematian dan wafatnya beliau. Kemudian kembali beliau pingsan. Setelah beliau siuman, beliau kembali bertanya, wahai Aisyah, apakah manusia sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Mereka menunggu. Ambilkan aku air. Kemudian Rasulullah SAW mandi. Beliau ingin pergi ke masjid, ternyata pingsan lagi. Setelah siuman beliau mengatakan, kirim orang kepada Abu Bakar, kirim orang kepada Abu Bakar, suruh dia menggantikan untuk menjadi imam. Kematian begitu dekat dengan Rasulullah SAW, tapi beliau tidak pernah berhenti dari yang namanya ibadah. 3 hari setelah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika salat zuhur, Rasulullah SAW mulai membaik. Maka beliau menyuruh orang-orang untuk membopong beliau ke masjid. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat ada garis di jalan yang dilewati Rasulullah SAW. Ternyata kaki beliau terseret. Beliau diangkat oleh orang-orang tersebut, masih dalam keadaan sakit, namun beliau masih memperhatikan ibadah. Kemudian beliau masuk ke dalam saf, berdiri di depan di sebelah Abu Bakar, dan Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Rasulullah mengimami Abu Bakar. Inilah Rasulullah SAW, kekasih Allah, orang yang telah dijamin surga, orang telah diampuni dosa-dosanya. Tidak pernah beliau sedikit pun meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat beliau. Kaum muslimin sedang dimajukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW salat sampai bengkak kaki beliau, lama sekali beliau
beliau dengan air mata. Ketika beliau sujud, basah tempat sujud beliau dengan air mata. Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat yang lain merasa kasihan, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga? Bukankah telah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang, ya Rasulullah? Kenapa engkau beribadah seperti ini? Bengkak kaki, basah tempat sujud, basah jenggot dengan air mata." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah engkau tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, semakin banyak nikmat yang beliau rasakan, semakin besar karunia yang Allah berikan, maka semakin menjadi-jadi ibadah beliau, maka semakin menjadi-jadi ketaatan. Maka bagaimana dengan kita? Apakah telah turun malaikat kepada kita kemudian mengatakan, "Hai fulan, engkau telah bebas dari dosa-dosa, dijamin bagimu surga"? Belum. Tidak pernah turun malaikat kepada kita. Apakah datang wahyu Allah kemudian mengatakan kepada kita, "Engkau bagaikan manusia yang kembali dilahirkan tanpa dosa"? Tidak. Tidak ada jaminan itu bagi kita sedikit. Maka lalu bagaimana? Kita berangan-angan bermimpikan kita akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, apalagi yang kita cari di dunia ini kalau bukan ibadah? Bukankah kita merasakan semua kebahagiaan ketika bulan Ramadan? Nikmatnya berbuka, nikmatnya sahur, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya sholat malam, nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya bersedekah, nikmatnya semua ibadah. Allah berikan berbagai karunia dan nikmat. Ada THR-nya, sehat ia, mendapatkan rezeki, berbagai karunia. Bahkan para ulama mengatakan, kalau engkau mengetahui, mungkin engkau akan berharap semua bulan-bulan itu adalah Ramadan. Kenapa? Dia adalah bulan ibadah. Bukankah kita sudah merasakan inilah inti keadaan kita di atas dunia ini? Ini tujuan kita diciptakan. Ini sebab kebahagiaan. Ini sebab mendatangkan rezeki. Ini sebab mendatangkan berbagai manfaat dunia dan akhirat. Apa lagi? Kemana lagi kita akan lari? Maka beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepada kita. Kaum muslimin sedang dimajukan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh para ulama setelah mereka berpuasa di bulan Ramadan? Selama 6 bulan mereka berdoa dengan penuh harap dan rasa takut. Apa yang mereka minta kepada Allah? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kekhawatiran, takut, jangan-jangan semua yang telah dia kerjakan selama bulan Ramadan Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Bukankah Allah telah mengingatkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan semua amal-amal mereka yang sangat banyak tersebut, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka mereka khawatir, jangan-jangan mereka juga nanti amalnya dijadikan bagai debu yang berterbangan. Maka kita lihat ketika para ulama menafsirkan ayat ini, kisah tentang Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua orang nabi. Ketika membangun Ka'bah, maka Nabi Ismail memberikan batunya atau memberikan batanya atau batu untuk membangun Ka'bah tersebut kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan dan menyusun batu-batu tadi. Begitu beliau meletakkan satu batu, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Letakkan lagi batu kedua, Rabbana taqabbal minna. Letakkan lagi batu yang ketiga, Rabbana taqabbal minna. Kenapa? Sangat takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa kita dengan entengnya kemudian penuh percaya diri mengatakan amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada
senantiasa beribadah dengan penuh harap, dengan takut bahwasanya amal kita tidak diterima, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Maka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan sampai amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa takut dalam jiwa kita bahwasanya bagaimana kalau seandainya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa itu kemenangan yang sejati? Kemenangan yang sejati ketika malaikat maut datang menghampiri kita, ketika dia mencabut nyawa kita, kemudian kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya ketika nyawa sampai di kerongkongan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ini baru kemenangan. Selagi kita masih hidup di dunia, tidak ada jaminan apakah kita akan hidup di atas kebaikan atau kita akan mati nanti di atas keburukan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seseorang yang senantiasa di atas kebaikan, hatta bainahu wa bainaha illa dirham, sampai-sampai antara dia dengan surga satu jengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Menjelang dia wafat, dia melakukan amalan penduduk neraka, kemudian Allah wafatkan dia di atas amalannya tersebut, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Berarti sebelum kita sampai kepada kematian kita, belumlah kita dikatakan menang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang dinilai akhirnya, akhir dari amalan tersebut. Seseorang yang hebat dalam berperang, membunuh berbagai orang, kemudian Rasulullah katakan dia di neraka. Sahabat bingung, hebat dalam berperang, banyak orang kafir dia bunuh, kok Rasulullah katakan dia penduduk neraka? Mereka lihat, ternyata dia banyak menderita luka, saking tidak kuatnya dia berdirikan pedangnya, kemudian dia bunuh diri. Tidak ada jaminan dalam berperang. Jihad fisabilillah berakhir dengan bunuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang sejati. Ketika nanti malaikat datang kepada kita, kemudian dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang taat, keluarlah engkau menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dicabutlah nyawanya dengan lembut, dicabutlah nyawanya dengan baik. Kemudian ketika nyawanya dicabut, tidaklah lama berada di tangan malaikat maut, diambil oleh malaikat yang banyak. Dia bungkus dengan kain kafan dari surga, wewangian dari surga, dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, hamba-Ku telah membenarkan, letakkan dia fi illiyin. Inilah kemenangan. Bukan ketika malaikat datang kemudian dia mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicabutlah nyawanya dengan sangat keras sehingga tercerai-berai keluar dari berbagai lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Kemudian kemenangan yang sejati ketika kita dibangkitkan di dalam kubur, kemudian datang Munkar dan Nakir berkata, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhan? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ketika kita mampu menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, dini Islam, agamaku adalah Islam, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah? Bukakan baginya pintu surga. Maka mengalirlah aroma surga ke dalam kuburnya. Terangkan kubur, lapangkan kuburnya, kemudian diperlihatkan dia di mana tempatnya nanti di dalam kubur. Dia meminta kepada Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Kenapa? Karena dia ingin masuk ke dalam surga tersebut. Inilah dia kemenangan. Dan kemenangan sejati ketika kita masuk ke dalam surga, kemudian Allah berkata kepada para penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan nikmatku atas kalian? Ya Allah, Engkau telah putihkan wajah kami, Engkau telah berikan
kemudian Allah bukakan tabir, kemudian semua penduduk surga memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan agung. Dan inilah sebesar-besar nikmat bagi penduduk surga. Inilah dia kemenangan sejati. Maka ketika kita masih berada di atas dunia, ketika kita masih berada di atas kehidupan, tidak tahu kita apa akhir kehidupan kita, apakah ketaatan atau kekafiran, maka senantiasa beribadah. Mohonlah kemudahan kepada Allah, mohonlah keistiqomahan kepada Allah, senantiasa beribadah sampai akhir hayat kita, karena itulah kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum